Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titi Tri Kurniawati. Saya selaku mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2 tahun 2023 Prodi PGSD. Yang terhormat Bapak Mudopar MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester, yaitu merefleksikan modul ajar yang telah saya rancang. Baik, saya merancang modul ajar kelas 1 mata pelajaran matematika dengan capaian pembelajaran peserta didik dapat melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan menggunakan benda-benda konkret yang banyaknya 20. Modul yang saya rancang ini telah sesuai dengan struktur pembelajaran, di mana terdapat 3 komponen, yaitu tujuan pembelajaran, langkah-langkah kegiatan, dan asesmen. Pada tujuan pembelajaran ini, peserta didik mampu mengoperasikan penjumlahan yang hasilnya 20 dengan tepat. Melalui kegiatan diskusi, peserta didik mampu mengidentifikasi gambar penjumlahan dengan tepat. Kemudian, melalui garis bilangan, peserta didik dapat mengoperasikan penjumlahan dengan tepat. Adapun langkah-langkah yang terdapat di modul ajar ini ada kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Kemudian asesmen yang digunakan. Asesmen yang digunakan yaitu tes formatif dan tes diagnostik non-kognitif. Modul yang saya rancang ini mempertimbangkan berbagai hal. Yang pertama yaitu mempertimbangkan kebutuhan peserta didik, di mana dapat disesuaikan dengan gaya belajar, minat, kemampuan peserta didik. Dalam modul ajar ini, saya menggunakan media garis bilangan dan model contextual teaching learning. Dengan menggunakan garis bilangan, peserta didik dapat melakukan perhitungan secara langsung, yaitu dengan konsep apabila penjumlahan konsepnya maju ke depan dan pengurangan konsepnya mundur ke belakang. Dengan garis bilangan, peserta didik dapat terlibat aktif dalam pembelajaran. Peserta didik dapat merasakan langsung perhitungan dengan benda-benda konkret, di mana menurut Piaget pada usia 7-12 tahun termasuk tahap operasional konkret, di mana peserta didik dapat belajar menggunakan benda konkret dan belum berpikir secara abstrak. Dengan digunakannya garis bilangan, peserta didik dapat menggunakannya secara langsung, dapat terlibat secara langsung dalam proses kegiatan pembelajaran. Kemudian, model contextual teaching learning. Model contextual teaching learning ini bersifat nyata, di mana usia kelas 1 seperti yang sudah dijelaskan tadi, menggunakan benda konkret belum abstrak. Nah, kemudian yang kedua, mempertimbangkan kemampuan dan tingkat pemahaman peserta didik dengan menggunakan asesmen formatif, yaitu bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peserta didik memahami materi terkait pembelajaran tersebut. Yang kedua yaitu asesmen diagnostik non-kognitif, yaitu untuk mengetahui kerjasama peserta didik secara kelompok
kemudian untuk mengetahui kekreatifan peserta didik secara kelompok selama kegiatan pembelajaran. Untuk asesmen formatif, saya menggunakan soal latihan penjumlahan yang terdiri dari 5 soal. Kemudian asesmen diagnostis non-kognitif, saya menggunakan lembar kerja berupa gambar kura-kura. Nah, di sini perintahnya, berilah warna oranye jika hasilnya 13, berilah warna hijau jika hasilnya 18, dan lain-lain. Nah, dari gambar tersebut, peserta didik dapat dinilai bagaimana mereka bekerja sama secara kelompok, kekreativitasannya dalam kelompok, kerapihan dalam mewarnainya, seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu memperhatikan prinsip berdiferensiasi, di mana pembelajaran ini didesain dengan menyesuaikan kemampuan, gaya belajar, minat, dan karakteristik peserta didik. Menurut Hapsari, Aryati, dan Widyasari, bahwasanya pembelajaran berdiferensiasi ini memposisikan anak sebagai pemegang pemeran utama dalam proses pembelajaran. Kegiatan yang dilakukan bertujuan untuk mewadahi gagasan anak, memberikan banyak kesempatan untuk anak aktif bergerak dan bertanya, menjelajah serta mencoba. Sebagaimana yang saya terapkan dalam modul ajar ini menggunakan garis bilangan, yaitu anak-anak dapat terlibat aktif secara langsung. Anak-anak dapat mencoba media garis bilangan secara langsung dalam perhitungan penjumlahan dan pengurangan. Nah, dalam pembelajaran ini, student center learning berpusat pada siswa. Siswa terlibat secara aktif dalam pembelajaran. Guru hanya sebagai fasilitator, yaitu membimbing dan mengarahkan peserta didik selama proses pembelajaran. Kemudian modul ajar yang saya rancang ini sudah berpihak pada peserta didik. Kesimpulannya, dalam modul ajar yang telah saya rancang ini sudah berpihak pada peserta didik dan sudah mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan peserta didik yang relevan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.